Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Baik, Oke, sehat. kita ketemu pada sesi wawasan kebinekaan global ya Bapak Ibu, PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2022, Prodi PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada sesi ini izin share screen ya Bapak Ibu. Kita dapat jatah nih topik 2 yang berjudul kebinekaan Indonesia dengan tema Indonesia yang harmoni. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, ya. Topik 2 saya ulangi, topik 2 kebinekaan Indonesia dengan tema Indonesia yang harmoni. Pesan kuncinya, budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktekkan lewat sikap keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri tercinta ini. Untuk kelompok 2, Rombel WKG 7 yang terdiri dari pertama Bu Marlina, yang kedua Bu Irma Cuhayati, yang ketiga Bu Indri Wijayanti, yang keempat Bu Sri Sumiati, yang kelima saya sendiri Elisiana Novita Kumalasari, dan yang keenam Bapak Yulfa Effendi, kemudian yang ketujuh Bapak Sigit Adi Nugraha. Oke. Kita mulai pada diri. Menurut Bapak Ibu nih, apa saja nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Monggo, silahkan raise your hand. Siapa yang mau mencoba untuk memberikan argumennya atau pendapatnya, silahkan. Saya ya Bu. Iya, boleh Bu Marlina. Oke, Satu ya. Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Baik, betul Nje, ada 6 untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana nih cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Monggo, siapa yang mau mencoba untuk berpendapat? Saya Bu mau mencoba menjawab. Oke, Bu Sri. Ya, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, kemudian bersikap ramah, sopan, dan menghargai sama manusia, kemudian mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, tidak membeda-bedakan teman, bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memiliki nalar yang kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, mandiri dan suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Demikian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kira semua yang panjenengan sampaikan tadi sudah dilaksanakan, Bu. Ya, Baik. Bu. Oke. Kemudian untuk aktivitas, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, ini nanti ada sebuah spin wheel di mana Bapak Ibu memutar secara bergiliran dan akan mendapatkan salah satu dimensi dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Bapak Ibu memberikan contoh nih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dimensi yang didapat. Baik, silahkan siapa yang mau mencoba bermain spin wheel ini. Saya Bu. Oke, baik Pak Sigit ya. Ya Bu. Panjenengan bilang mulai Bapak. Oke, mulai. Oke. Say stop ya Pak. Ya, stop. Dimensi 6.
Bagaimana menurut Bapak nih? Mengenai 6, berarti kreatif. Oke, untuk kreatif, untuk contohnya pengaplikasiannya adalah memberikan ide yang berbeda dari teman-teman yang lain dalam suatu proyek ataupun mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru. Dan mungkin yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda, Bu. Oke, kreatif ya. Jadi bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya, yang berbeda dengan satu tujuan, yaitu menjadikan permainan ini. Siapa lagi yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Pak Yulfa. Oke, baik. Iya. Mulai ya, Pak. Ya, mulai, Bu. Iya. Berhenti, Bu. Berhenti. Oke, dimensi 2. Mandiri. Dimensi 2. Iya. Mandiri. Yaitu dengan tenang mencari solusi sendiri dan menghadapi situasi dengan bijak, Bu. Oke, baik. Iya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri begitu ya, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Baik. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Siapa kira-kira yang mau coba lagi? Saya Monggo Bu dipersilakan. Indri. Oke, Bu Indri. Saya mulai. Say stop. 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 Oke. Dimensi 5, bernalar kritis. Bernalar Silakan kritis. Ibu. Ya, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bernalar kritis itu ya memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Kemudian contoh lainnya menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikiran, serta mengambil keputusan sebagai hasil dari proses berpikir. Kurang lebih itu, Bu. Oke, jadi kita bisa mengambil satu keputusan secara bijak begitu ya Bu ya, kalau saya simpulkan. Ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu refleksi. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa nih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Kemudian sebutkan apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, bagaimana jadinya jika pelajar Indonesia tidak menerapkan dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada link Bapak Ibu, sudah saya share di grup. Silahkan Bapak Ibu buka, kemudian minta tolong untuk dikerjakan. Ditulis di situ, jangan lupa ditulis namanya ya, biar terlihat. Oke, pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu nih, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Sudah muncul ya di depan? Sudah, Ibu. Oke, siap. Baik, ini ada yang sudah muncul. Lupa kasih nama, Bu. Iya, siapa ini milik siapa? Bu Indri? Iya. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian ini milik siapa ini Pak Sigit? Ya, profil pelajar merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai nilai-nilai apa ini? Oke. Kemudian ini untuk profil pelajar Pancasila merupakan pengembangan karakter yang sesuai dengan ideologi Pancasila, Bu Irma. Baik. Kemudian Pak Sigit. Kemudian yang lain? Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Ini tak bernama ini milik siapa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bu Marina. Oke. Beriman, bertakwa Iya. kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Iya. Saya kira semua itu ya jawabannya, J. Kemudian yang ketiga, bagaimana jadinya jika pelajar Indonesia tidak menerapkan dan mencerminkan profil pelajar Pancasila? Nah, ini PR kita ya sebagai guru ini. Ya. Jadi bagaimana ini bila pelajar tidak bisa menerapkan atau mencerminkan profil pelajar Pancasila? Monggo silahkan. Yang sticky note ini ya Ibu, yang gambar kertas. Nah, klik gambar kertas. Bagaimana? Atau mungkin bisa langsung, ini sudah ada ini. Milik siapa? Bu Irma ya. Tidak akan ada toleransi antar umat beragama gitu ya. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut ke selanjutnya. Baik. Pada konsep ini ya, pelajar Pancasila itu yang tadi sudah kita bahas, itu ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, gitu ya. Kemudian, bentar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian untuk berkebinekaan global, ini pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kemudian untuk elemen kunci berkebinekaan global itu ada mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian gotong royong ini, elemen kunci gotong royong itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi, begitu ya. Kemudian untuk mandiri, itu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pelajarnya. Tentu ini PR buat kita sebagai guru, begitu ya, bagaimana supaya peserta didik kita atau anak didik kita itu bisa menjadi mandiri. Nah, elemen kunci mandiri ini ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian ada juga regulasi diri. Kemudian bernalar kritis. Ini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik, kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, di sini elemen kunci bernalar kritis itu ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, ini kita sebagai pendidik juga harus bisa memiliki kelima elemen kunci ini, begitu ya. Harapannya begitu. Kemudian yang keenam terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan juga yang orisinal, gitu ya. Kemudian di sini ada video Bapak Ibu, mohon untuk disimak. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget.
Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan, banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Baik, artinya bahwa selama ini kita itu sebetulnya sudah begitu ya, sudah mengaplikasikan atau mempraktekkan tentang profil pelajar Pancasila, tetapi terkadang kita nggak tahu, oh itu ternyata pelajar Pancasila begitu ya, dengan kita menghargai hasil karya milik kita sendiri, begitu juga tetap menghormati hasil negara lain seperti itu. Kemudian ini untuk aplikasi, pada bagian aplikasi ini kita mengajak peserta untuk mengeksplorasi tentang kuliner jenang nih di Indonesia. Nah, pertanyaannya ada beberapa ini, apakah Bapak Ibu mengetahui proses pembuatan jenang? Kemudian apakah jenang bisa jadi dibuat sendiri? Ya, ataukah butuh banyak orang begitu ya? Kemudian nilai-nilai apa nih yang biasa diambil dari proses pembuatan jenang? Mungkin salah satu dari panjenengan bisa ini menjawab untuk yang soal pertama ini, bagaimana proses atau apakah Bapak Ibu mengetahui proses pembuatan jenang? Monggo, silakan. Siapa yang mau coba menjawab? Mungkin daerahnya ada pembuatan jenang gitu ya. Boleh Bapak Sigit mencoba menjawab? Oke, coba jawab ya Bu ya. Untuk yang mengetahui proses pembuatan jenang, kalau setahu saya kalau saya sering melihat atau mengetahui proses pembuatan jenang. Oh iya. Kemudian dari daerahnya berarti pembuat jenang ya Bapak? Bukan Bu, kalau kita bikin jenang itu kalau pas hajatan Ibu. Oh gitu. Hajatan gitu, ada selamatan gitu, kita bikin jenang. Kemudian kalau setahu saya kalau jenang untuk dibuat sendiri kayaknya nggak mungkin Bu, karena itu prosesnya panjang dan butuh bantuan orang lain Bu. Betul, terutama untuk mengaduknya itu ya Bapak ya, butuh tenaga semuanya ekstra, dari persiapan dan sebagainya. Kemudian untuk yang nilai-nilai yang diambil dalam proses pembuatan jenang, kayaknya bisa dikaitkan dengan unsur yang ketiga Bu, atau dimensi yang ketiga, yaitu gotong royong. Di situ ada kolaborasi, di mana ketika kolaborasi kita kolaborasi dengan tetangga atau sanak saudara yang membantu kita dalam proses pembuatan jenang. Kemudian dari faktor kepedulian saya rasa untuk kalau kita melihat tetangga sedang punya hajat ataupun sedang ada selamatan dan sebagainya, kita selalu membantu gitu. Karena kita warga Indonesia mungkin sudah terbiasa dengan gotong royong. Kemudian yang ketiga, elemen yang dari gotong royong adalah berbagi. Selama setahu saya dari prosesnya awal sampai akhir, ujung-ujungnya nanti kita berbagi kepada semuanya, bisa merasakan walaupun kita nggak membuat jenang sekalipun, kita merasakan jenang itu rasanya seperti apa. Itu Bu, menurut saya Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Sigit, bahwa ternyata itu dengan membuat jenang itu aja di dalamnya sudah ada profil pelajar Pancasila gitu ya Bapak ya, tanpa kita sadari selama ini. Iya, baik, terima kasih Bapak Sigit atas pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Oke, baik, untuk evaluasi, iya, kira-kira nih selama ini tadi kita presentasi itu adakah intisari atau pesan baik dari topik 2 yaitu kebinekaan Indonesia atau Indonesia yang harmoni nih? Monggo, adakah yang mau mencoba untuk memberikan tanggapannya? Saya aja ya Bu.
Halo. Bu Irma mau nyoba, monggo. Ya, evaluasinya sebetulnya pada dasarnya Ibu, Silakan, keberagaman masyarakat Indonesia itu menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak konflik yang terjadi yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih kuat. Nah, profil pelajar Pancasila ini menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita. Jadi kita sebagai guru harus menjadi pelopor bagi sekolah kita gitu, menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi peserta didik. Seperti itu mungkin Ibu. Iya, baik, betul. Iya, selama ini memang masih ada ya ketidakcocokan antar suku, antar agama, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang kita sebagai guru yang harusnya menjadi contoh untuk peserta didik kita gitu, supaya bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari mereka. Baik, terima kasih Bu Irma. Kemudian selanjutnya kita pada sesi akhir, Bapak Ibu. Untuk penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kata ini ya. Negeri ini, Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini yang menyampaikan adalah Presiden pertama kita Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya mau meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas materi hari ini. Iya, izin stop share. Materi hari ini.